kan. Dan akhirnya ke masyarakat menengah ke bawah ini uh, gagal mendapat bayar. mendapatkan kabar kalau misalkan suku bunga acuan tinggi, akhirnya KPR-nya yang floating itu meningkat, mereka akhirnya nggak bisa bayar gitu kan. Dan ketika mereka nggak bisa bayar, akhirnya rumah-rumah mereka semuanya disita sama ya bank gitu kan. Dan Brothers ini ibaratnya lima besar di US saat itu akhirnya berpikir secara singkat di awal kalau misalkan aset-aset rumah ini yang pada gagal bayar ke kita kan kita juga nggak rugi dong aset kita kembali gitu kan kita dapat cicilannya juga. Ternyata parahnya adalah ketika terjadi bubble, terus abis itu rumahnya itu ada banyak ya kan, apa namanya supply-nya banyak tapi permintaannya dikit ya otomatis jadi harganya turun kayak gitu kan. Nah, di situ ternyata dia nggak bisa membayar hutangnya juga dan akhirnya bola salju bergulir gitu. Mungkin kok Melvin mau nambahin. Kurang lebih ceritanya gitu, Fit. Karena waktu itu pertama kali aku memahami konsep eh, bubble bubble itu apa namanya housing Lehman Brothers itu tuh kebetulan waktu itu kuliah, bukan kebetulan sih, pas waktu kuliah S2, terus kalau udah dosenku itu ternyata analisnya Citibank di Amerika waktu kejadian itu. Wow. Dan dia benar-benar tahu masalahnya tuh di mana tuh, benar-benar tahu karena dia ngitung juga dia yang diminta untuk project ngitung eh, apakah Citibank resilience gitu dengan adanya krisis itu gitu. Ternyata Citibank resilience. Nah, itu tuh secara faktanya itu ternyata gini. Sebenarnya gini teman-teman, ceritanya itu gini. Benar, secara realnya benar kejadiannya seperti yang lu bilang. Jadi yang dikasih pinjaman KPR itu adalah orang-orang yang sebenarnya ninja, no income, no job, no asset. Singkatannya ninja, gitu. Ya ya. Nah, jadi nggak ada penghasilan, nggak ada kerjaan, juga nggak ada aset, tapi dikasih pinjam KPR. Karena apa? Karena saking murahnya. Jadi zaman dulu bankers-bankers itu, orang-orang kerjanya di bank itu tuh belum bisa dapat duit banyak. Nah, kalau mereka melihat, wah ternyata KPR ini keren ya kalau kita financial engineering gitu. Nah, dikeluarin lah namanya mortgage backed securities. Jadi Ya. sebuah aset, sebuah kertas kertas aset gitu, investasi gitu yang backbone-nya atau underlying-nya atau belakangnya itu isinya adalah KPR. Nah, di Indonesia ada nggak? Tadi itu yang Pak Sir itu KIK MBA itu adalah MBS, Mortgage Backed Securities. Cuma yang prime, yang bayarannya benar. Nah, kalau di Amerika itu pertama kali yang menjadi krisis karena yang dikasih adalah yang subprime. Makanya ingat nggak nama krisisnya adalah subprime mortgage, ya kan? Betul. Subprime mortgage kan, bukan prime mortgage tapi subprime mortgage namanya. Nah, orang-orang yang no income, no job, no aset itu dikasih pinjaman. Nah, kalau saya pinjamannya itu risikonya kan gede, Fit. Ya. Bank yang ngasih pinjaman gitu kan risikonya gede. Nah, kalau mereka bikin yang namanya itu adalah MBS itu dibungkus. Nah, MBS ini diinvestasiin, dijual ke publik, ke investor-investor gede. Nah, yang namanya MBS, kalau misalnya sekuritisasi, itu tuh bisa juga dibikin derivatifnya, turunannya. Jadi credit default swap. Jadi kalau MBS-nya itu sampai gagal bayar, nah yang jadi kayak beli asuransinya, tau nggak, kayak lu peer to peer lending kan ada beli Ya, asuransinya kan, ya kan? betul. Nah, Tadi harus CDS, bayar hah? Ya, setiap itu bulan. tuh Ya. ya, nah itu tuh CDS-nya namanya credit default swap. Jadi kalau misal kita kalau sampai itu kreditnya itu bermasalah, yang punya CDS dapat untung karena akan dibayar oleh insurance. Nah, insurance-nya lu tahu kan waktu itu si AIG punya. Nah, terus Koda ya itu kejadiannya ternyata chaosnya gara-gara suku bunganya naik, Koda ternyata orang-orang nggak bisa bayar dan seterusnya Koda itunya bermasalah, apa namanya MBS-nya bermasalah, akhirnya CDS-nya cair. Nah makanya kalau lu Ya. kalian nonton film The Big Short gitu ya, The Big Short kan, Ya, ya betul. mereka kan terakhir dapat untung gedenya dari CDS-nya itu karena terjadi default gitu. Tapi sebelum terjadi default mereka stres karena apa, harus bayar premi asuransi gede banget Iya, betul betul. itu. Yes. Iya. Nah, apakah Indonesia kejadian seperti itu? Enggak, seriously enggak ada. Indonesia belum, setauku belum ada punya produk sebesar itu karena properti properti marketnya enggak sebesar itu. Untuk dibikin MBS untuk sedunia, kalau udah dibikin CDS-nya
menurutku enggak gitu, karena aku belum pernah juga, aku sendiri mungkin teman-teman kalau ada yang kerja di bank dan punya kasih tahu aja ya, karena aku tanya sama teman-teman belum ada yang punya gitu. Ya. Mungkin kalau misalkan gue nambahin sedikit kok, jadi kalau misalkan saat ini perbankan Indonesia untuk mengetahui rasio kredit yang bermasalah perbankan itu kan sebetulnya kita bisa lihat NPL-nya ya, non performing loans. Tuh ya. Nah kalau misalnya Tuh ini sebetulnya yang 2,9% kayak gitu kan. ya. Ini hal yang baik kayak gitu, dimana standar BI ini kan di bawah 5% kayak gitu. Kalau misalkan di China ya agak sedikit lebih gitu kan. Kalau kita baca event yang saya bilang ya BCA kuat lah di 2%-an. Kalau di BRI ini sekitar 3% aja masih bagus gitu. BRI ini kan memang backbone untuk UMKM gitu kan. Karena biasanya kan kredit untuk rakyat dan rata-rata memang dibuat untuk usaha. Ternyata kita juga lihat apa namanya NPL-nya masih rendah di bawah 5% kayak gitu. Habis itu kedua ada kan capital adequacy ratio untuk kecukupan modal, rasio kecukupan modal yang kita lihat kira-kira Bali bisa nih menampung kerugian yang terjadi kalau misalkan ada krisis gitu kan. Kalau batas BI ini persen. Kalau perbankan Indonesia sendiri ada di ya di 24,6% kayak gitu. Jadi kalau misalkan dari karnya itu sendiri itu udah benar-benar kuat gitu ya. Jadi apa masalah kredit kayak gitu kan. Apalagi tadi kita bahas sektor properti di mana itu juga cukup selektif ya Bank Indonesia aktif ya. Yes. Yang menarik adalah sektor pertumbuhan properti di Cina itu ternyata menyumbang cukup besar pertumbuhan ekonomi Cina kayak gitu kan. Iya. Nah, pemerintah pun gua rasa ya itu agak sedikit kayak ya wes lah gitu kan. Ini ya karena pemerintah karena bertumbuh juga dan sebagainya. Nah, Evergrande di China itu gua melihatnya kayak sedikit MLM kok kayak gitu. MLM-nya kayak gua beli tanah abis itu belum jadi tapi gue udah jual denahnya, terus banyak orang beli, akhirnya uang yang buat DP-nya itu gue beli tanah lagi, terus akhirnya iuran KPR setiap bulannya itu dipakai buat bangun kayak gitu. Nah habis itu denah yang baru ditawarin tanah yang baru dibuat denah lagi, tawarin lagi, jadi itu akan menggulung terus kayak gitu kan. Makanya kemarin kan pemerintah Cina juga membuat ini ya three red lines ya untuk peraturan sektor properti yang nggak bisa keluar untuk dibatasin gitu peminjaman utang dan sebagainya gitu. Ini cukup besar ya gelembungnya di sana ya. Apakah itu mempengaruhi dunia atau enggak? Gimana menurut Koko sendiri kalau di Cina sama US ini? Kalau ini ya, Fit. Jadi kalau misal untuk ke dunia kayaknya nggak terlalu impactful gimana ya kalau menurut gua nih. Kenapa? Karena yang menjadi masalah sedunia itu tuh kalau misal krisisnya itu adalah debt krisisnya itu digabung sama sekuritisasi aset. Itu bahasanya teknis banget ya teman-teman ya. Intinya gini, itu tuh permainan utangnya bermasalah. Nah ketika utangnya bermasalah tapi itu di engineering gitu, dibikin turunannya jadi teman-teman ya, jadi kalian kalau lihat di internet ya, jadi ada mata kuliah, ada sekolah khusus namanya itu financial engineering. Jadi itu tuh kayak merekayasa rekayasa keuangan gitu. Nah itu tuh yang bikin produk-produk keuangan lucu-lucu gitu. Itu harus cepat derivatif semua gitu. Dulu pertama kali waktu aku mau kuliah pun aku juga itu pengennya tuh kayak jadi insinyur apa ya, kayaknya insinyur keuangan menarik gitu kan, financial engineer gitu kan. Cuma di Indonesia nggak ada. Dan ketika kita lihat di internet adanya di luar negeri semua, dan waktu itu ya mahal-mahal banget, nggak mampu lah gitu. Ya, ada tapi orang-orang Amerika, bule-bule Amerika itu menggunakan itu. Jadi financial engineering itu. Jadi produk yang utang dibungkus lah. Yang namanya dibungkus bahasa Indonesianya gitu ya, tapi itu namanya sekuritisasi. Nah, yang jadi masalah itu yang itunya. Iya.
bukan masalah di propertinya itu. Kalau real asset masih bisa ditanganin, tapi ketika itu sudah dibungkus, kalau udah jadi MBS, CDS, kalau udah MBS-nya diturunin lagi atau apanya, wah itu udah rumit tuh. Nah kalau udah rumit kayak gitu, efeknya gede karena yang namanya derivatif itu pasti ada leverage. Nah leverage-nya itu terlalu gede, nah itu yang bahaya tuh. Ini memang luar biasa ya, teknis, tapi memang singkatnya adalah ya, teman-teman nggak perlu kayak sekawat juga ya kan, dan sama Komervin juga. Nah kok Ya, kemarin juga sebetulnya banyak orang takutan juga kayak dia udah punya uang, terus dia mau KPR rumah, terus akhirnya dia berani KPR gitu kan. Sedangkan ya bisa jadi rumah yang mau dia beli juga udah under value harganya. nah. Ada berita semuanya pada turun gitu kan. Nah orang juga pada takut beli rumah dan sebagainya. Menurut kok gimana sih sebetulnya mengenai KPR ini? Wah, kayak kita bisa 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 mungkin Pak ya sudut pandang nih. Nanti lu juga komen juga ya di situ ya. Nah, kalau kalau gue sih gini ya, at the end rumah kan memang kebutuhan pokok ya. At the end gitu kebutuhan pokok. Ya, kalau memang secara kondisi keuangan kamu memang sudah sehat gitu ya, kamu coba nih kamu pertama kamu ngecek dulu kondisi kesehatan keuangan kamu. Ternyata keuangan kamu udah sehat. Cash flow nggak ada masalah. Terus kemudian yang kedua apalagi? Dana darurat ada, utang kayaknya kamu misal belum pernah punya utang sama sekali kecuali yang nanti kalau ada KPR, terus kemudian insurance ada, semua ada, ya sudah sih apalagi gitu kan. At the end juga mumpung mumpung ini ya, mumpung mumpung ada uangnya dan lain sebagainya, ya udah nggak apa-apa gitu. Emang kalau misal the worst case-nya itu apa sih emang kejadiannya apa kalau Indonesia resesi itu kenapa? Itu juga nggak dapet, aku juga nggak dapet idenya kenapa gitu tuh nggak dapet fit. Jadi kayak ketakutannya kenapa itu juga buat gue tuh kayak tadi ya, fit ya. Tadi kan gue di event yang properti gitu ya. Gue itu Yes. gue tuh merasa agak aneh dengan kita yang ada di Indonesia loh, Fit. Kenapa? Waktu itu ada satu kejadian ya, Fit ya. Hmm. Nanti lo cerita tentang yang KPR menurut lo ya. Tadi gue ceritain ini nih. Boleh, boleh, boleh. Waktu itu waktu itu ada kejadian kayak gini, Fit. Ada pejabat pejabat Amerika namanya Pelosi, DPR kalau nggak salah waktu itu, datang ke tempat Taiwan. Tiongkok atau China udah bilang, lu jangan jangan masuk masuk ke Tiongkok, jangan masuk masuk ke Taiwan karena Taiwan tuh masih wilayah Tiongkok gitu, ceritanya gitu. Kalau lu pesawat lu berani turun, gua tembak, jatuh. Nah efeknya kalau misal itu pesawatnya anggota DPR, kepala DPR-nya ditembak, ya akan jadi perang dunia ketiga. Nah, Iya. terus malam-malam, Fit, malam-malam pesawatnya turun. Pesawat tuh berani turun. Pelosinya berani turun. Terus kalau malam-malam tuh ya, gue mikir kan nonton berita tuh, gue cari berita dari Al Jazeera dan macam-macam gitu kan, gue lihat eh, tembak nggak ya, tembak nggak ya, kok tembak ini bahaya, iya kan? Kode untungnya sampai pagi gue lihat nggak ada gerakan dari China kecuali China latihan perang di sekitar Taiwan beberapa hari, langsung drill latihan perang gitu, tapi tidak pernah diserang itunya. Tapi lu tahu nggak, orang Indonesia atau masyarakat Indonesia tidak banyak tahu yang cerita itu. Orang Indonesia sibuk ngurusin FS, kemudian Iya. pranknya kemarin Ada ada RT. ada case Leslar gitu. Orang Indonesia ngerti itu, tapi orang Indonesia nggak ngerti kalau akan terjadi perang dunia ketiga. Jadi kayak buat gue, apa yang ditakutkan oleh orang Indonesia? Orang Indonesia itu tenang-tenang aja gitu. Kita tuh punya masalahnya sendiri gitu. Kita tuh kayak Indonesia and other words gitu. Yang terjadi di other words gitu. Yang terjadi di Indonesia gitu. Jadi orang luar negeri juga bingung. Ini orang-orang Indonesia ngeributin apa sih? Ada Leslar nih apa ya gitu. Dia nggak ngerti gitu. Ada terjadi prank dan lain sebagainya atau terjadi KDRT gitu. Orang luar negeri bingung gitu. Tapi orang luar negeri paniknya, teman-teman gue ceritain sepanik apa ya, orang di Inggris itu tuh sudah pada mulai mikir punya bunker. Punya Oke. bunker. Iya, generasi Z di Indonesia atau mungkin sebagian kecil generasi Y mulai itu mikir rumah juga belum, apalagi mikir bunker. Hmm. Orang-orang di Inggris udah mikir punya bunker. Tahu kan bunker yang di dalam Tahu, tanah? ya, Iya, tahu. iya, kita orang masih mikirin apa?
Jadi kayak it's so different gitu. Indonesia versus another words. Iya, iya. Ya, kalau menurut lu properti gimana? Maksudnya perlu nggak sih sepanik itu gitu? Kalau gue sebetulnya kan to be honest kayak belajar banyak ya, even kemarin belajar di asuransi tapi gue nggak jadi agen ya. Di properti juga sama, gue masuk ke grup agen properti tapi gue nggak jualan properti, tapi gue dapat banyak insight di sana kayak gitu kan. Gue lihat kemarin juga sempet kayak di grup itu kayak adalah beberapa apa video-video gitu kan ditampilin, menurut kalian gimana gitu kan, rame kayak gitu kan. Apa namanya, semua pada komentar lah mengenai apa namanya masalah jangan beli properti, properti bakal turun dan sebagainya kayak gitu kan. Sebetulnya balik lagi kan ke supply sama demand kayak gitu. Kalau misalkan tadi Ko Melvin juga udah sampai sempat singgung juga kalau memang sebetulnya rumah ini kan menjadi kebutuhan pokok ya kayak gitu kan. Semua orang punya dua preferensi berbeda ketika membeli rumah kayak gitu kan. Ketika mereka menjadikan rumah ini sebagai aset investasi, bisa jadi kayak gitu kan. Rumah yang menjadikan aset investasi mungkin jadi nggak terlalu menarik misalkan kayak gitu. Tapi kalau misalkan untuk jadi tempat tinggal yang mau nggak mau pun semua orang juga butuh kayak gitu kan. Dan sebetulnya yang kedua, hal yang menarik lagi adalah ketika kita mau apa namanya, kita mau kredit KPR di bank juga kan sebetulnya bisa juga apa namanya, untuk bunganya itu tetap fix dan berjangka kayak gitu kan. Even mau sampai 15 tahun juga sebetulnya bisa diatur kayak gitu kan dengan bank. Jadi nggak perlu takut untuk floating. Even kalau mau floating pun bisa aja kita set misalkan ya udah 5 tahun fix kayak gitu kan dan sebagainya kayak ini kayak gitu. Sebetulnya gue juga beberapa waktu lalu dapet kayak gitu kan yang memang under value juga kayak gitu di daerah BSD kayak gitu. Jadi ya udah gue gas juga kayak gitu kan. Jadi maksud gue nggak usah nunggu Oke. resesi. Iya, nggak usah nunggu, menurut gue nggak usah nunggu resesi juga apa namanya kita beli beli itu. Tapi ada juga yang under value juga misalkan waktu-waktu sekarang juga gitu ya, menurut gue ya kok ya. Jadi nggak perlu sampai kita kita tahu kita butuh, dan ketika kita tahu dengan kita beli itu memang membantu kesejahteraan hidup kita lebih meningkat atau usaha kita meningkat, ya go ahead kayak gitu kan. Tapi kalau memang teman-teman ngerasa tadi dan darurat atau beberapa hal dasar yang memang belum dipenuhi, memang belum bisa, ya pikirlah dua kali gitu kan bagaimana batas cicilannya kayak gitu kan. Ko Melvin juga sempat sharing juga 35% lah dari income kayak gitu kan. Jadi coba diperhatikan baik-baik juga kira-kira apakah nanti besar pas daripada tiang atau enggak, dan rasio ya apa. Tapi kalau memang udah mantap gitu kan dengan keuangan kita, kita punya likuiditas yang bagus juga, ya why not gitu ya kok ya kayak gitu. Jadi Tuh. go soal itu banyak kok aset yang murah juga yang bisa teman-teman